Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sehat-sehat semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini ini terkait dengan pertemuan kelima, yang materi kelima ini dan akan ada penayangan video ya terkait dengan SNLKI ya, Strategi Nasional Literasi Keuangan di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwasannya literasi keuangan ya ini merupakan pengetahuan kemampuan ya dari mahasiswa untuk memahami bagaimana berlaku transaksi eh, di sistem digitalisasi yang selama ini berkembang ya. eh Kita ketahui ya bahwasanya SNLKI itu Strategi Nasional Literasi Keuangan itu merupakan pedoman nasional yang disusun oleh OJK ya, bersama pemangku kepentingan lain untuk membimbing pelaksanaan literasi keuangan di Indonesia ya agar lebih sistematis, terukur, dan terkoordinasi. Ya, ya SNLKI tidak hanya fokus pada aspek pengetahuan, ya, tetapi juga pada pengembangan keterampilan, ya, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan yang bijak. Ya, kemudian SNLKI dikembangkan ya sebagai kelanjutan dari strategi literasi keuangan sebelumnya yang versi 2013, kemudian direvisi tahun 2017 ya dalam menjawab berbagai tantangan, kemajuan dan perkembangan kondisi yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan kemajuan teknologi, finansial teknologi, digitalisasi yang sangat cepat ya. Kita ketahui bahwasannya jadi SNLK ini sangat penting ya, sangat penting artinya ya. Nah, nah, capaian pembelajaran ini apa ya? Ya, pertama mahasiswa memahami konsep dan tujuan SNKI. Ya, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan struktur, pilar, dan target utama SNKI. Mahasiswa dapat menganalisis dampak implementasi SNLKI terhadap peningkatan literasi keuangan nasional. Ya, jadi adik-adik mahasiswa nanti akan mengetahui terkait dengan kemudian visi misi ya, visi misi SNLKI tahun 2021 sampai 2025 itu apa? Ya, ya mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi, ya well literate, ya sehingga dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan. Ya, jadi misi misi SNLKI itu salah satunya memanfaatkan teknologi digital ya dalam peningkatan indeks literasi keuangan. Ya, kemudian membangun dan meningkatkan aliansi strategis dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan. Kemudian memperluas akses dan ketersediaan produk serta layanan jasa keuangan yang inklusif sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, ya. Kemudian pustaka kita ini ada 5 ya, ada 5 yang terkait dengan OJK ya dari OJK Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Kemudian ada revisi lagi tahun 2022. Nah terkait dengan perkembangan data-data di OECD, kemudian di Bank Dunia dan Bank Indonesia juga sebagai literasi referensi untuk terkait dengan materi SNLK ini ya. Jadi SNLK ini kita ketahui bahwasanya eh, ya sebagai kerangka kebijakan nasional dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat ya. Sejak tahun 2013 itu kemudian beberapa kali direvisi 2017, 2000, kemudian yang terakhir 2021 pemetaannya roadmap sampai 2025. Ya, khususnya di era yang digitalisasi. Tujuan diciptakannya literasi keuangan salah satunya adalah
menciptakan masyarakat yang sejahtera, ya, yang inklusif, ya, yang terlindungi secara finansial, ya, aman, sejahtera secara finansial. Ini sudah saya sampaikan tadi visi dan misi SNLKI tahun 2001-2005 sudah saya jelaskan juga. Ya, kemudian, nah ini data pilar, ya, ini grafis satu terkait dengan pilar strategi SNKI, ya, dan capaian implementasinya, ya. Khususnya terkait dengan, nah, pilar strateginya ini yang paling penting ini dan tingkat ketercapaiannya itu, ya, melalui data ini kita lihat bahwasanya literasi, ya, target dari pilar SNLK ini adalah pertama, adanya edukasi keuangan. Ya, setelah memahami literasi, jadi edukasi keuangan ini juga sangat mendukung. Kemudian perlindungan konsumen, ya, adanya inovasi digital, infrastruktur, kemudian ada kurikulumnya, gitu. Nah, target literasi dan inklusi keuangan, ya, proyeksinya memang ada peningkatan, ya, terkait dengan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Nah, sejalan dengan itu, ya, baik literasi yang maupun inklusi ini sangat, apa ya, sangat trennya sangat mendukung, sangat meningkat, khusus tahun 2025 ini sangat cepat, ya. Selama COVID ini juga sangat, dari tahun 2000 setelah COVID, ya, dari tahun 2022 ini sangat cepat, ya. Eh, Apalagi COVID, ya, COVID itu juga sangat membantu percepatan literasi, ya, baik literasi maupun inklusi keuangan. Ini gambaran terkait dengan literasi keuangan berdasarkan kelompok usia, ya. Nah, ini dengan sangat jelas ini, ya, sangat jelas diketahui eh, pengguna inklusi keuangan yang, ya, kelompok usia muda yang memiliki pemahaman literasi keuangan itu pasti ini di antara 21 sampai 30 tahun, ya. Kemudian 31 tahun sampai 45 tahun. Kemudian nggak jauh di bawah 20 tahun juga sangat besar, ya, pemahamannya terhadap literasi keuangan. Nah, kemudian 40 sampai 60 tahun dan di atas 60 tahun yang paling rendah pemahamannya terhadap literasi keuangan. Nah, ini kita ketahui terkait dengan pilar utama strategi keuangan, ya, strategi nasional literasi keuangan. Pilarnya itu pertama pilar, kita ketahui tadi, edukasi keuangan, ya, dengan literasi keuangan maupun inklusi keuangan, ya. Jadi ada edukasi, pemahaman, pengetahuan, keterampilan terkait dengan literasi keuangan, ya. Salah satunya adalah peningkatan literasi melalui program edukatif. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur itu mendorong peningkatan akses ke lembaga keuangan formal, mempermudah akses-akses untuk sektor keuangan, bukan hanya ke bank, bukan hanya bank, ya, tapi banyak platform-platform digital yang sangat mendukung sekali untuk meningkatkan akses, ya, akses masyarakat terhadap platform digitalisasi. Nah, kemudian terkait dengan kurikulum, ya, ada integrasi literasi dalam pendidikan nasional, ya. Kemudian ada inovasi digital, yang manfaatnya adalah pemanfaatan terhadap teknologi digital untuk mendukung ketercapaian dari platform edukasi. Kemudian pelindungan konsumen, ya, pelindungan hak konsumen terhadap jasa keuangan seperti apa, ya. Nah, ini keterlibatan lembaga dalam SNLKI, ya. Ya, ini otoritas jasa keuangan, kemudian eh, lembaga penjamin simpanan, ya,
kemudian Kementerian Pendidikan ini sangat mendukung percepatan terlaksananya SNLKI. OJK, ya Otoritas Jasa Keuangan, ini salah satu lembaga yang sangat besar perannya terhadap pengendalian, pengontrolan, pengawasan, evaluasi program-program SNLKI. Bank Indonesia juga punya peran dalam hal ini adalah misalnya penguatan inklusi dan edukasi ekonomi, ya edukasi keuangan. Kemudian lembaga penjaminan simpanan, ya di sini juga sangat berperan terhadap literasi perbankan dan penjaminan simpanan, ya. Eh, Kemudian Kementerian Pendidikan mengintegrasikan kurikulum keuangan di sekolah atau di universitas. Jadi ada kurikulumnya, ya. Nah, ini apa sih inovasi digital dalam implementasi SNKI? Ya, kita ketahui bahwasanya, ya, ya, perlu dilakukan percepatan inovasi digital baik infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistemnya untuk meningkatkan inovasi dan eh, kelancaran implementasi SNLKI, di mana pertama pemanfaatan platform digital, ya, aplikasi edukasi, e-learning, dan webinar keuangan sangat sangat banyak dilakukan. Kemudian kolaborasi dengan finansial teknologi, ya, untuk edukasi produk digital keuangan, ya. Kemudian kampanye nasional melalui media sosial dan dengan portal-portal yang berhubungan dengan jasa keuangan, ya. Ya, baik kita ketahui berapa kesimpulannya, ya, bahwasanya SNKM menjadi fondasi strategis bagi penguatan terhadap eh, pemahaman, pengetahuan, kemampuan literasi keuangan secara nasional. Kemudian SNLK diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi multisektor dalam mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kemudian transformasi digital berperan penting dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan dan literasi keuangan. Nah, ini terkait dengan evaluasi yang ada di mahasiswa kerjakan nanti, ya. Nih, ada kasus, ya, skor literasi nasional naik 38% tahun 2019 menjadi 55% tahun 2022. Namun ketimpangan antar wilayah masih tinggi. Ya, di sini terus meningkat, ya, literasi, baik literasi maupun inklusi keuangan sangat cepat peningkatannya, ya, sangat cepat. Nah, anehnya, kenapa antar antar wilayah masih tinggi? Nah, ini harus dikaji nanti. Silakan dianalisis, dievaluasi. Ini tugasnya untuk adik mahasiswa, ya, tugasnya. Silakan kumpulkan ini tugasnya, kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua, ya, identifikasi penyebab ketimpangan literasi keuangan antar daerah. Silakan dianalisis. Ya, analisis bagaimana SNLKI dapat dioptimalkan untuk mempersempit kesenjangan. Nah, ini ada tiga tugas adik-adik mahasiswa yang harus dikerjakan, ya. Kemudian ditambah dengan latihan di sini, ya, ya, kita ketahui bahwasannya, nah, ini, ya, jelaskan, ya, tiga tantangan utama dalam implementasi, ya, SNLKI tahun 2021 dan 2025. Kemudian bagaimana peran digitalisasi dalam mendukung keberhasilan SNLKI. Rancangan strategis literasi berbasis kampus untuk mendukung SNLKI. Buat infografis sederhana tentang ucapan literasi dan inklusi keuangan nasional. Ya, silakan, ini ada evaluasi kasus dan latihan, silakan dikerjakan sama-sama. Ya, jadi ini dikerjakan berupa seperti makalah, ya, dan ini disimpulkan penjelasan-penjelasannya. Dikumpulkan paling lama seminggu setelah pertemuan kelima ini berlangsung, ya. Dan sampai di sini, ya, pertemuan kelima.
Kita ketemu di pertemuan ke-6 sampai ke pertemuan ke-15 dan UAS. Sesudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.